Bab 741. Yayah Tuoba. Mendengar kata-kata Sander Ye, Kinaan penuh keraguan. Sander Ye tersenyum dan berkata, apakah tidak masalah? Kinaan ragu-ragu sejenak, lalu berkata, Dekan, apakah kamu akan pergi ke rumah keluargaan? Sander Ye tersenyum lalu berkata, pergi lihat. Kinaan mengangguk, oke. Selanjutnya, Zahra Zhao mulai memberikan penghargaan kepada Kinaan. Hadiah untuk peringkat pertama kali ini masih sangat besar, tidak hanya keterampilan latihan, tetapi juga harta spiritual. Tentu saja, ditandingi oleh apa yang Sander Ye dan Grace Nalan berikan, itu sama sekali tidak berharga. Sander Ye berjalan ke depan Nandunan. Nandunan suram, dan kekecewaannya tidak bisa disembunyikan. Sander Ye tersenyum tipis, menang atau kalah saat ini bukanlah apa-apa. Jalan masih panjang, jadi jangan kehilangan semangat juangmu karena ini. Nandunan memandang Sander Ye dan mengatupkan tangannya, aku mengecewakan dekan dan negara N. Sander Ye menggelengkan kepalanya, aku tidak kecewa. Ingat, kalah untuk sementara waktu tidak menakutkan. Yang menakutkan adalah kamu tidak mampu untuk kalah. Tidak ada yang memalukan dikalahkan oleh orang lain. Apakah kamu mengerti? Nandunan mengangguk, dimengerti, negara N bisa menang dan kalah. Sander Ye tersenyum dan berkata, itu benar. Nandunan memandang Sander Ye, Dekan, aku akan masuk akademi utama atas kemampuan aku sendiri. Sander Ye tersenyum dan berkata, aku menantikan kedatangan kamu ke akademi utama. Akademi utama. Dia tahu bahwa impian utama hampir semua siswa adalah pergi ke akademi utama, di mana panggungnya sangat besar, karena di sana, kamu tidak hanya bisa melihat jenius terbaik dari alam semesta Guanxuan, tetapi juga super jenius dari luar. Dapat dikatakan bahwa biarpun Kinaan tiba di kampus utama Akademi Guanxuan, dia mungkin bukan yang terkuat karena ada banyak jenius di sana. Sangat sulit untuk masuk ke Akademi utama, tidak hanya membutuhkan kerja keras, tapi juga bakat super. Setelah tes seni bela diri, Sander Ye dan Grace Nalan tidak tinggal di dunia atas, tetapi mengikuti Kinaan langsung ke negara Qi. Setelah Sander Ye, Grace Nalan dan yang lainnya pergi, di atas kota awan, Zahra Zhao melihat ke langit di kejauhan dan berkata dengan lembut, sepertinya dia tidak akan datang ke sini lagi. Di sampingnya, Luna Luo, yang mengenakan gaun merah cerah, tersenyum dan berkata, memang benar, biarpun bisa bertemu lagi, aku khawatir itu akan memakan waktu yang sangat lama. Sedikit kerumitan muncul di mata Zahra Zhao. Dengan bakat dan kekuatannya, hampir mustahil untuk pergi ke markas utama Akademi Guanxuan. Peluang. Dalam kehidupan seseorang pasti akan menjumpai beberapa peluang yang bisa mengubah takdirnya, namun tidak semua orang bisa memanfaatkannya. Dia sangat optimis terhadap Sander Ye pada awalnya, namun saat Sander Ye diintimidasi oleh keluargaan, dia akhirnya memilih untuk diam. Tidak mungkin tidak ada penyesalan sama sekali. Karena dia tahu betul bahwa kalau dia keluar untuk menghentikan keluargaan, biarpun pada akhirnya dia gagal menghentikan keluargaan, selama dia berdiri, hidupnya akan sangat berbeda dari sekarang. Dia bahkan akan masuk kabinet Akademi Guanxuan. Tahukah kamu, hampir semua orang yang membantu Sander Ye sekarang berada di kampus utama Akademi Guanxuan. Luna Luo juga menghela nafas dalam hatinya. Dia memahami Zahra Zhao, karena kalau dia bisa pergi ke Akademi utama, itu akan mengubah nasibnya sepenuhnya. Saat pergi ke Akademi utama, kamu memiliki panggung yang lebih besar, dan kamu bahkan bisa menggunakan panggung ini untuk keluar. Sekarang, Zahra Zhao hanya bisa tinggal di akademi ini, dan bahkan posisi dekan akademi pun tidak aman, karena sekarang dekan akademi mengadopsi sistem voting, yang berarti dia sudah menjadi dekan dalam beberapa tahun terakhir, tetapi belum tentu di masa depan. Saat ini, Zahra Zhao tiba-tiba terkekeh, waktu juga merupakan takdir. Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan pergi. Luna Luo mengangkat kepalanya dan menatap ke langit, lalu berbalik dan pergi. Keluarga Xiao. Geri Xiao duduk di tangga batu, minum anggur sendirian. Di sebelahnya, ada sebuah buku kuno dan cincin penyimpanan. Itulah yang ditinggalkan Sander Ye untuknya saat dia pergi.
Buku kuno itu adalah hukum Guanxuan, dan ada juga nadi leluhur di cincin penyimpanan. Saat ini, Fu Gosong perlahan berjalan ke arah Gerry Xiao. Dia duduk di sebelah Gerry Xiao dan berkata sambil tersenyum, "Ada apa?" Gerry Xiao tersenyum pahit, "Saat itu, aku sombong dan ingin mengimbangi mereka, tapi ternyata jarak antara aku dan mereka semakin jauh." Song Fu berkata, "Jadi, kamu akhirnya langsung kembali ke negara N." Gerry Xiao mengangguk. Fu Gosong menghela nafas dengan suara rendah. Dia secara alami memahami suasana hati Gerry Xiao. Pada saat itu, dia dan Sander Ye adalah orang paling jenius di negara N, dan kekuatan mereka hampir sama dengan Sander Ye. Sekarang jarak antara kedua pihak menjadi semakin jauh. Gerry Xiao menyesap anggurnya dalam-dalam, lalu berkata sambil tersenyum, "Aku, Gerry Xiao, bukanlah tipe orang yang tidak bisa menerima sahabatku lebih baik dariku. Aku hanya tidak berdaya. Aku juga ingin tumbuh bersamanya dan berjuang bersamanya. Tapi aku tahu, pertemuan ini mungkin yang terakhir." Fu Gosong menepuk bahu Gerry Xiao, lalu berkata, "Hidup adalah sebuah perjalanan. Selama perjalanan ini, beberapa orang akan menghilang saat mereka berjalan. Bagi Sander Ye, kamulah yang menghilang, dan bagimu, orang-orang yang menghilang. Pikirkan tentang teman-teman yang kamu miliki ketika pertama kali tiba di akademi dan mereka yang tidak mengikuti jejakmu. Bukankah mereka juga perlahan-lahan menghilang dari duniamu?" Gerry Xiao terdiam. Fu Gosong terkekeh dan berkata, "Kalau kita bisa terus bersama, itu bagus. Kalau tidak, tidak masalah. Doakan yang terbaik untukku. Dan aku yakin kamu akan selalu menjadi teman." Gerry Xiao mengangguk, "Aku mengerti." Fu Gosong mengangkat kepalanya dan melihat ke ujung langit, dan berkata dengan lembut, "Yang kuat itu kesepian." Sander Ye berjalan semakin jauh, pasti akan semakin sedikit orang di sekitarnya. Gerry Xiao tersenyum dan berkata, "Apapun yang terjadi, kuharap dia bisa kembali menemui kita suatu hari nanti." Fu Gosong tersenyum dan berkata, "Memang. Negara Qi." Ketika Sander Ye dan Grace Nalan mengikuti kinaan kekeluargaan, seluruh keluargaan keluar untuk menyambut mereka. Kepala keluargaan saat ini bernama Helon An, dia berusia 30-an. Dia secara alami gugup dan cemas saat ini, dan dia tidak menyangka dekan akan datang ke keluargaan. Di gerbang rumah An, Helon An dan orang-orang dari keluargaan perlahan berlutut. Namun, saat mereka hendak berlutut di tanah, sebuah kekuatan lembut mengangkat mereka. Sander Ye tersenyum dan berkata, "Jangan terlalu sopan." Helon An buru-buru berkata, "Dekan, silakan masuk." Sander Ye mengangguk, lalu menarik Grace Nalan menuju rumah An. Saat ini, semua orang di tempat tersebut memandang Sander Ye dan Grace Nalan dengan rasa ingin tahu. Tentu saja banyak juga orang yang khawatir dan sangat gugup. Di aula utama, Sander Ye dan Grace Nalan sedang duduk, sementara Helon An dan tetua keluargaan berdiri di samping, dengan sedikit hati-hati. Sander Ye tersenyum dan berkata, "Aku datang bukan untuk membalas dendam, jadi jangan terlalu banyak memikirkannya." Dia secara alami merasa lega tentang keluargaan. Bagaimanapun, ayahnya sudah berurusan dengan keluargaan saat itu. Selain itu, dia juga mendapat bantuan dari dua dewa Budo dari keluargaan. Mendengar perkataan Sander Ye, Helon An menghela nafas lega, lalu membungkuk hormat, "Dekan, apa yang terjadi saat itu memang salah kami. Aku minta maaf padamu atas nama keluargaan." Mengatakan itu, dia membungkuk dalam-dalam lagi. Anggota klan lainnya di aula juga dengan cepat memberi hormat. Sander Ye mengangguk, "Masalah ini sudah selesai. Aku tidak punya niat lain saat datang ke keluargaan kali ini. Aku hanya ingin melihatnya." Ngomong-ngomong soal ini, dia cukup emosional. Karena dia mengetahui bahwa biarpun keluargaan memiliki dua dewa Budo, tapi perasaan mereka berdua terhadap keluarga tidak terlalu dalam. Dia juga bisa memahaminya. Sama seperti terakhir kali dia pergi ke keluarga Qin di Bima Sakti. Kenapa Stella Qin tidak kembali? Karena biarpun kembali, masih terasa asing. Semua kerabat dekat dari generasi yang sama sudah tiada,
dan sisanya adalah orang asing. Seiring berjalannya waktu, kecuali kerabat dekat, ikatan keluarga dan persahabatan lainnya akan semakin melemah. Seolah memikirkan sesuatu, Sanderye tiba-tiba melihat ke arah Kinaan yang berdiri tidak jauh dari situ, dan berkata sambil tersenyum, gadis ini sangat cakap. Dia bisa dilatih dengan baik. Biarkan dia langsung pergi ke akademi utama. Mendengar ini, Helonan sangat gembira dan hendak segera memberi hormat, sementara Kinaan berkata, aku ingin diterima di akademi utama atas kemampuan aku sendiri. Sanderye tersenyum dan berkata, aku bisa mengerti, tetapi dengan kemampuan kamu, seharusnya hanya ada sedikit orang di dunia bawah yang bisa menjadi lawan kamu. Dengan begitu, kenapa tidak pergi ke akademi utama lebih awal untuk bertemu dengan para jenius lainnya? Kinaan tiba-tiba tergoda. Karena dia juga merasa tidak ada gunanya menyiksa mereka, para jenius sebenarnya ada di akademi utama. Jadi, kalau dia ingin bersaing dengan para jenius lainnya, dia hanya bisa pergi ke akademi utama. Setelah memikirkan ini, dia mengangguk, oke. Melihat Kinaan setuju, semua master keluargaan di aula sangat bersemangat. Mereka awalnya khawatir apakah Kinaan bisa pergi ke akademi utama. Tahukah kamu, karena apa yang terjadi saat itu, banyak orang di akademi utama tidak mau menghubungi keluargaan. Tapi sekarang, dengan perkataan Sanderye, mulai sekarang, tidak ada yang akan mengincar keluargaan, dan keluargaan bisa berkembang pesat dan bangkit kembali. Memikirkan hal ini, Helonan mau tidak mau berlutut lagi bersama semua orang keluargaan. Mereka tahu bahwa kalau Sanderye tidak mengatakan apa-apa, akan hampir sulit bagi keluargaan untuk bangkit. Bahkan dengan Kinaan, itu akan sulit, karena seluruh alam semesta adalah milik Akademi Guanxuan, dan Akademi Guanxuan memiliki sumber daya terbaik. Kalau Kinaan tidak bisa masuk Akademi Guanxuan, tidak peduli betapa berbakatnya dia, akan sulit baginya untuk tumbuh dewasa. Adapun keluargaan, mana bisa bangkit saat sengaja diasingkan oleh orang lain. Tetapi pada saat ini, dengan terungkapnya sikap Sanderye, akademi tidak akan lagi memperlakukan keluargaan secara berbeda di masa depan. Selain itu, Akademi Guanxuan pasti akan mengetahui bahwa Sanderye menyukai Kinaan, dan begitu mereka mengetahuinya, mereka pasti akan fokus tentang merawat Kinaan. Orang-orang di bawah semuanya bertindak berdasarkan sikap orang-orang di atas. Setelah mengobrol sebentar, Sanderye dan Grace Nalan berdiri dan pergi. Helonan, Kinaan dan yang lainnya mengantar mereka ke pintu. Pada saat ini, sebuah suara tiba-tiba datang dari kejauhan, Kina, kamu memang menjadi yang pertama. Haha, luar biasa. Aku sudah bilang bagaimana anak-anak nakal dari negara N itu bisa menjadi lawan negara Qi. Setiap orang. Kinaan buru-buru berkata, Yayah Tuoba. Jangan bicara omong kosong. Bersambung.